Halo, Assalamualaikum everyone. Welcome to our first podcast, Potri. Bareng kami yaitu Via Adara, Happy Ristanti, dan Anggri Noviandi. How are you guys? Buat kalian yang lagi dengerin podcast kami, mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Ini aku juga mau nanya nih ke kabar ke kedua rekan aku kali ini ya. Anggri, Happy gimana kabarnya? Baik-baik nih. Gimana Anggri kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, semangat ya, semangat dong. Podcast kali ini tuh kita mau bahas atau ngobrolin tentang bisnis digital versus bisnis konvensional nih. Nah, benar Via. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari bisnis konvensional dan bisnis digital. Bisnis konvensional atau yang sering dikenal dengan bisnis offline, menurut Benjamin ini adalah kegiatan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dan pembeli. Sedangkan bisnis digital, menurut Gardin, merupakan konvergensi komunikasi, komputasi, dan informasi. Lalu menurut Marcus, Wilmot, dan Goodrow, ekonomi digital ini merupakan fenomena yang baru ini muncul dan semakin penting mengingat perkiraan pertumbuhannya yang semakin meningkat di seluruh dunia. Nah, benar tuh dari pengertian yang udah Anggi jelaskan tadi ya. Kita ketahui bahwa saat ini ekonomi Indonesia sendiri telah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi bisnis digital. Nah, fenomena ini terjadi dikarenakan adanya pola hidup masyarakat yang serba digital. Contohnya nih, kayak dulu, kita kan kalau beli apa-apa harus datang ke tokonya langsung kan? Otomatis kita harus keluar rumah. Tapi sekarang nggak perlu keluar rumah lagi. Cuma tinggal akses di smartphone, terus kita pilih barang apa yang mau kita beli. Dan tinggal tunggu deh barang yang udah diorder itu. Nah iya benar banget, tidak hanya pada pusat perbelanjaan juga nih ya, tapi sekarang seluruh sektor sudah mulai menyediakan platform digital ekonominya gitu. Jadi seperti transportasi hingga pembelian tiket, menurut Kemenkeu dari 262 juta penduduk Indonesia, 132,7 juta pengguna atau 51% masyarakat pengguna internet, sekitar 106 juta pengguna media sosial dan pengguna aktif telepon genggam 92 juta atau sekitar 35%. Nah, benar tuh ya yang kata Happy bilang tadi ya tentang pembelian serba online. Bahkan ada tuh datanya dari Kemenkeu langsung. Untuk aktivitas e-commerce, 48% penduduk Indonesia masih mencari informasi produk online. 46% mengunjungi toko online, 41% membeli produk online, mengenai aksesnya 34% membeli melalui komputer dan 33% melalui telepon genggam. Nah, benar banget tuh Uni. Untuk melakukan kegiatan digital, pastinya kita kan membutuhkan akses internet. Bahkan menurut data yang diambil dari Hootsuite, masyarakat Indonesia ini menempati urutan ke-8, di mana rata-rata masyarakatnya ini menghabiskan 7 jam 57 menit per harinya untuk menggunakan internet. Nah, di Indonesia sendiri, khususnya di perusahaan BUMN yaitu PT KAI, kita nggak hanya bisa beli tiket secara langsung. Sekarang udah ada yang namanya KAI Akses, jadi nggak perlu ngantri lagi gitu. Apalagi pas masa pandemi kayak sekarang, hal tersebut bisa jadi solusi gitu buat menghindari kerumunan kayak gitu. Ya, absolutely correct ya. Benar banget. Digitalisasi ekonomi itu juga terbukti ya telah membawa berbagai perubahan nih, seperti solusi untuk menghindari kerumunan pada saat pandemi sekarang ini, sampai setidaknya itu kita memberikan benefit gitu dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, hingga terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain. Oleh karena itu transformasi dari ekonomi konvensional ke ekonomi digital ini udah selayaknya ya dijadikan alternatif solusi permasalahan yang terjadi saat ini khususnya pada saat pandemi. Nah, bahkan menurut BI yang dilansir oleh Kumparan menyatakan bahwa pandemi disebabkan oleh digital melesat meski tingkat konsumsi lemah. Menurut Deputi Gubernur Senior BI, Desti Damayanti melaporkan di masa pandemi ini aktivitas ekonomi keuangan digital naik lebih dari 20%. Di antaranya yaitu transaksi e-commerce, penggunaan uang elektronik, dan transaksi digital banking.
Jadi sebenarnya penggunaan uang elektronik dan transaksi digital banking juga bisa jadi solusi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Yo, that's right, Gi. Nah, sebenarnya beberapa negara ini mewajibkan transaksi menggunakan uang digital karena bisa dibilang uang kertas atau koin itu barang yang sering kita bawa kemana-mana. Nah, hal tersebut kan bisa menjadi sarangnya penyebaran virus. Maka dari itu, ini tuh bisa juga dibilang sebagai peluang bisnis para inovator, khususnya perusahaan startup e-money, menawarkan cashback besar-besaran. Tapi selain perusahaan-perusahaan seperti itu, ada juga pedagang kaki lima di Indonesia yang masih belum paham dan belum mengerti apa itu e-money dan yang sebagainya kayak gitu. Karena kepemilikan smartphone dan edukasi tentang teknologi yang masih kurang di Indonesia. Hal itu bisa jadi penyebab omset para pedagang kaki lima ini menurun. Oh iya, benar juga ya. Sebenarnya di masa pandemi ini selain pedagang kaki lima ya, beberapa bisnis konvensional lain yang omsetnya menurun bahkan bangkrut gitu. Contohnya aja kayak les-lesan gitu ya. Karena pasti les konvensional mau nggak mau ya harus tutup ya. Bahkan para pelajar sekarang lebih memilih menggunakan e-learning kayak Zenius, Ruang Guru, karena selain murah kan juga bisa diakses kapanpun dan dimanapun gitu. Tapi mau nggak mau ya untuk menekan angka penyebaran solusinya ya harus melakukan semuanya serba digital gitu. Nah, benar banget tuh nih. Di masa pandemi sekarang ini, ekonomi digital itu memang menjadi fenomena baru yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. Nah, bahkan beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2016, argumentasi ini terbukti bila kita dicermati pada laporan Huawei dan Oxford Economics yang berjudul Digital Spillover. Ekonomi digital ini telah mencapai 11,5 triliun dolar atau berkisar 15,5% dari GDP dunia. Nah, besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap size ekonomi digital dapat dicermati dari perdagangan online yang telah mengubah landscape ekonomi dunia sebagai wajah baru ekonomi global. Di tahun 2016 saja sampai 11,5 triliun, apalagi sekarang yang udah serba digital. Bahkan di Indonesia sendiri, kontribusi ekonomi digital ke PDB Indonesia sampai 619 triliun rupiah. Hal tersebut menyatakan bahwa ekonomi digital di Indonesia pada 2020 tumbuh sebesar 11% jika dibanding pada 2019. Keren juga ya. Dan bahkan menurut laporan yang ditulis oleh East Ventures Digital Competitiveness Index, Google juga memprediksi ekonomi digital Indonesia akan memberi kontribusi pada perekonomian sebesar 124 miliar gitu pada 2025 nanti. Jadi kalau kita lihat sektor digital mempunyai daya tahan yang tinggi ya, sehingga dapat menjadi salah satu akselerator pemungkin untuk membangkitkan ekonomi Indonesia ini. Nah, dengan kontribusinya yang sangat tinggi terhadap perekonomian dunia, khususnya perekonomian Indonesia, ekonomi digital ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Nah, dari salah satu jurnal yang saya baca, untuk dampak positifnya sendiri, contohnya nih, kayak melalui teknologi digital dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam bidang industri, seperti meningkatkan usaha yang dikelolanya, dapat dengan mudah memperoleh suatu informasi dan bertransaksi. Nah, sedangkan dampak negatifnya adanya jaringan komunikasi dalam transaksi ekonomi yang disalahgunakan. Nah, ini tuh bisa dengan mudah menimbulkan penipuan yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan kerugian banyak pihak. Nah, yang disebut Happy tadi itu bisa dibilang cybercrime. Kalau di bisnis konvensional, pastinya persentase kasus penipuan lebih kecil dibandingkan bisnis digital. Jadi, ekonomi digital itu sangat mungkin banyak ketidakpercayaan masyarakat dibandingkan dengan ekonomi konvensional, karena di ekonomi konvensional itu pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung. Oleh karena itu, dampak negatif tersebut sebagian masyarakat masih belum percaya terhadap ekonomi digital ini. Oke, sebenarnya hal tersebut bisa dibilang faktor penghambat ya dalam perkembangan ekonomi digital. Ya, benar banget tuh, Uni.
Nah, kalau menurut saya ya, solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital itu sebaiknya pemerintah terus meningkatkan keamanan cyber. Nah, kebetulan nih, Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN menyikapi fenomena tersebut. Nah, untuk menciptakan lingkungan cyber strategis dan penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan terpercaya, memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi cyber. Nah, serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang cyber. Nah, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan peraturan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 membentuk BSSN yang bertugas melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasi semua unsur yang terkait dengan keamanan cyber nasional. Nah, BSSN ini menyusun strategi keamanan cyber Indonesia sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan cyber nasional. Nah, dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan cyber di instansi masing-masing, strategi keamanan cyber nasional disusun secara selaras dengan nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kedaulatan, kemandirian, keamanan, kebersamaan, dan adaptif. Aduh, jelas banget ya. Kayak berarti pemerintahan itu juga sebenarnya terus-menerus meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi digital ini tuh selain memudahkan juga keamanannya pun terjamin gitu loh. That's right, Uni. Benar banget. Sebenarnya ada tambahan nih mengenai kelebihan dan kekurangan di ekonomi konvensional. Apa aja tuh, Ngri? Kelebihan dalam bisnis konvensional seperti pembeli bisa langsung melihat gitu produk yang mau dijual tuh yang mana, jadi kemungkinan kecil untuk ditipu tuh kecil banget gitu. Biasanya di bisnis konvensional punya kios, memiliki banyak stok, sehingga apabila suatu waktu pembeli ingin membeli produk dan terjamin karena pembeli melakukan transaksinya langsung gitu. Sedangkan kekurangannya dari bisnis konvensional seperti lingkup pemasarannya terbatas, membutuhkan modal yang cukup besar, memerlukan banyak stok. Terus sebenarnya di ekonomi konvensional masalah tipu menipu itu walaupun jarang tapi masih ada aja gitu buat pedagang-pedagang nakal. Jadi intinya gimana orangnya sih kalau misalkan tipu-tipu kayak gitu, misalnya untuk niat yang nipu mending jauh-jauh lah niat-niat nipu kayak gitu. Terus tingkatkan akhlak dan gunakan ilmu agama dengan baik. Jangan hanya berpikir pada hukum dunia, tapi ada juga hukum akhirat loh nanti gitu. Wow, Masya Allah sekali Anggri ini kayaknya nih Anggri kayak materi yang semester kemarin tentang ekonomi syariah itu belum move on ya Anggri. Oke. Keren. Semoga kita juga semua dijauhkan ya, teman-teman yang denger juga podcast ini dari segala bentuk dampak negatif ekonomi digital maupun ekonomi konvensional ini. Yuk aminkan yuk, amin. Amin. Jadi inti dan kesimpulannya, sebagai negara yang berkembang, Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar dari segi digital ekonomi nih. Why? Karena masih banyak ruang dan sisi digitalisasi ekonomi yang belum tereksplor. Jadi yang tadinya konvensional belum beralih ke digital harus diangkat ke digital agar kita tuh dapat melakukan kegiatan apapun itu secara efektif dan efisien. Oke, kayaknya I think kayaknya udah ya perbincangan kita kali ini ya. Baiklah, mungkin sampai sini dulu ya perbincangan kita kali ini. Mungkin beberapa menit ini sangatlah kayak bermanfaat lah ya, ngasih benefit ke kalian semua yang udah dengerin. Makasih banget. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah kami ucapkan sebelumnya. Saya Via Adara dan kedua rekan saya yaitu Happy dan Anggri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye. Stay safe.